Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairul Hanif dengan NIM 41825 11028, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan resume dari pertemuan 1 sampai 7 materi konsep sistem basis data, mulai dari pengertian dasar, komponen penting hingga model dalam perancangan database modern. Yang pertama itu, apa itu konsep sistem basis data? Konsep sistem basis data adalah konsep sistem yang pada dasarnya adalah cara kita mengorganisir, menyimpan dan mengelola dalam bentuk yang terstruktur. Basis data sendiri merupakan kumpulan informasi yang disimpan secara elektronik dan dapat diakses secara cepat dan efisien oleh sistem komputer. Sistem basis data tidak hanya menyimpan data, tapi juga menyediakan mekanisme untuk menjaga keamanan, konsistensi, integritas, dan akses data. Peran orang dalam sistem basis data adalah yang pertama, database administrator atau DBA. DBA adalah mereka yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan, termasuk keamanan, pemulihan data, dan pengaturan hak akses. Yang kedua itu ada programmer. Programmer yaitu orang yang membuat program aplikasi untuk mengakses database. Mereka yang menggunakan bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Oracle, maupun bahasa modern seperti Python dan Java. Dan yang ketiga adalah end user. End user adalah orang yang mengakses database melalui terminal dengan berinteraksi langsung dengan database baik melalui aplikasi maupun query. Dan konsep sistem basis data itu ada istilah-istilah dasar. Yang pertama itu adalah entitas, yaitu objek yang memiliki karakteristik yang dapat dibedakan seperti mobil, motor, baju, gedung, dan lain-lain lah contohnya. Yang kedua itu ada atribut, yaitu deskripsi atau karakteristik dari entitas tersebut. Misalnya mobilnya warna hitam, gedungnya warna putih, bentuk mobilnya lonjong, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada field, yaitu tempat untuk menyimpan satu elemen data. Yang keempat itu adalah record, kumpulan field yang saling berhubungan. Yang kelima itu file, kumpulan record yang menggambarkan himpunan entitas. Jadi digabungkan entitas nih, para entitas dikumpulin jadi file. Yang kelima itu basis data, yaitu kumpulan file yang saling berhubungan dan digunakan oleh aplikasi. Banyak contohnya seperti yang aplikasi-aplikasi seperti sekarang. Dengan memahami istilah ini, penting sebelum mempelajari struktur database lebih jauh. Di database tersendiri, kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis file. File itu ada dua. Yang pertama adalah text file, yaitu berisi karakter seperti huruf, angka, atau simbol. Contohnya TXT, CSV, XML, atau JSON. Yang kedua adalah program file, yaitu file yang berisi instruksi untuk menjalankan komputer seperti .x, .p, atau file hasil kompilasi lainnya. Nah, karena sistem-sistem tersebut itu adalah sistem yang lama, jenis file teks dan program file itu mempunyai kelemahan sistem file yang lama. Sebelum ada DBS, sistem informasi lama menggunakan penyimpanan berbasis file. Masalah yang muncul adalah di antara lain. Yang pertama, redundansi data atau duplikasi data. Yang kedua, inkonsistensi data. Yang ketiga, sulit berbagi data. Yang keempat itu keamanannya sangat rendah. Yang kelima itu mendukung banyak pengguna. Yang keenam itu tidak ada fitur backup dan recovery. Nah, keenam masalah-masalah ini menjadi alasan utama mengapa sistem file tidak cukup untuk kebutuhan modern.
Nah, solusinya apa? Solusinya adalah muncul sistem baru yaitu konsep DBMS. Konsep DBMS itu adalah apa? Konsep DBMS adalah panjangan dari Database Management System, perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola data dengan cara yang lebih terpusat, aman, dan efisien. Fungsi utama DBS antara lain adalah yang pertama DDL. DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language, itu untuk membuat, mengubah, menghapus, dan memodifikasi tabel. Yang kedua itu ada DML. DML adalah Data Manipulation Language. Itu bisa menginsert data, delete data, update data, dan mengquery data. Yang ketiga itu keamanan, yaitu keamanan otorisasi atau kontrol akses, inskripsi, audit, dan menentukan siapa yang boleh lihat data. Yang keempat itu adalah transaction control, commit, rollback, dan memastikan transaksi aman atau konsisten. Yang kelima itu backup and recovery, untuk melindungi data ketika terjadi crash maupun pemulihan data ketika terjadi crash. Lanjut. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata penting sekali DBMS untuk melindungi data-data kita. Apa keunggulan dari DBMS? Beberapa keunggulan utama DBMS dibanding sistem file adalah yang pertama mengurangi redundansi, mengurangi duplikasi. Yang kedua menghindari inkonsistensi. Yang ketiga itu menjaga integritas data. Yang keempat dapat dipakai bersama. Yang kelima memudahkan standarisasi. Yang keenam itu keamanannya terjamin, meningkat dengan pesat. Yang ketujuh query data lebih cepat dan efisien. DBMS adalah fondasi dari hampir semua aplikasi modern yang membutuhkan penyimpanan data. Lanjut. Kita masuk ke arsitektur 3 level. Arsitektur 3 level itu adalah cara untuk memisahkan tampilan, logika, dan penyimpanan data agar database fleksibel dan tidak mudah rusak. Arsitektur 3 level itu ada tiga level. Yang pertama external level user view. Level ini menunjukkan tampilan data yang dilihat oleh pengguna. Setiap user melihat data yang relevan bagi mereka. External level berfungsi dalam keamanan dan menyederhanakan tampilan. Yang kedua itu conceptual level, adalah gambaran logis seluruh database, biasanya menggambarkan menggunakan ERD, terdiri dari entitas, atribut, dan relasi untuk struktur logis database. Yang ketiga itu adalah internal level. Internal level ini menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik gitu, atau physical atau storage schema, seperti file storage, index, partition, format penyimpanan, dan lain sebagainya. Internal level ini sangat penting untuk performa database. Oke, itu yang 3 ya. Kita lanjut ke 4. Yang keempat itu adalah ada data independence. Dari ketiga level itu, arsitektur ini dirancang untuk menciptakan data independence, yaitu agar perubahan di satu level tidak merusak ke level lainnya. Data independent ada 2, yaitu logical data independent, perubahan struktur logis tidak merubah aplikasi. Contoh kolom seperti email, portal tetap berjalan. Physical data independence, perubahan fisik tidak memenuhi logika. Contoh pindah HDD ke SSD tanpa mengubah program. Oke, lanjut kita ke model data. Model data adalah cara menggambarkan struktur data serta hubungan antar data. Tujuannya untuk mengurangi redundansi, meningkatkan integritas, serta mempermudah komunikasi antara user dan developer. Dan model data itu tujuan utamanya ada 4, yaitu yang pertama model data berbasis objek, meliputi
meliputi IRD. IRD itu Entity Relation Diagram, paling umum digunakan untuk mendesain logika database. IRD menggambarkan dunia nyata yang terdiri dari objek-objek yang memiliki relasi. Simbolnya itu persegi itu entitas, ellipse itu atribut, belah ketupat itu relasi, garis untuk menghubungkan entitas dan atribut, notasi 1, M, koordinalitas 1:1, 1:M, M/N. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu ada semantic model. Semantic model menggambarkan makna data biasanya untuk AI knowledge, ontologi, RDF, OWL, dan SparkQ. Yang ketiga itu object oriented model, menggabungkan konsep OOP, class, object, atribut, dan method dipakai untuk MongoDB, ORM, Hibernate, Jaguar, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung ke B, yaitu model berbasis record. Model berbasis record adalah data disimpan dari record baris atau field column. Itu ada 3 jenis, yaitu ada relational model, hierarchical model, dan network model. Relational model itu yang paling populer, berbentuk relasi model. Yang kedua itu hierarchical seperti struktur pohon. Yang ketiga itu network model gitu, seperti plex struktur itu lebih kompleks gitu. Yang C itu ada model konseptual, model data konseptual. Model ini menggambarkan dunia nyata tanpa pemikiran cara penyimpanan elemen utama. Ada entitas, atribut, relasi, koordinasi, konsulen, relationship, biasanya digambarkan dengan IRD. Yang terakhir itu ada model fisik. Model data fisik, model itu menjelaskan bagaimana data menyimpan secara fisik di internal DBMS yang menggambarkan struktur file, metode indeks, blok penyimpanan, dan log transaksi. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi 1-7, kita memahami bahwa penyimpanan data tradisional memiliki banyak keterbatasan. DBMS hadir memberikan solusi yang sangat aman, konsisten, dan terstruktur. Arsitektur 3 level membantu mengatur data dari tampilan user hingga penyimpanan fisik. Model data menjadi panduan penting dalam mendesain dan membangun database modern. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari SQL, ARD, dan implementasi sistem basis data di masa depan. Oke, baik, sekian video penjelasan dan presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di tugas UTS berikutnya. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.